Halo adik-adik, kali ini Miss Lina hadir lagi untuk membantu adik-adik kelas 7 memahami matematika dengan materi perbandingan senilai. Pernahkah kamu membeli buah seharga 20.000 PERKILOGRAM? Jika kamu membeli 2 kg, berapa yang harus kamu bayar? Pertanyaan di atas merupakan contoh perbandingan senilai yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya perbandingan senilai itu? Perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang bertambah atau berkurang secara sebanding. Artinya, jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya juga bertambah dengan perbandingan yang sama. Atau dapat dikatakan berbanding lurus. Contoh perbandingan senilai yang lain. Jika satu pensil harganya Rp6.000, maka 2 pensil harganya Rp12.000, 3 pensil Rp18.000, dan seterusnya. Perbandingan antara jumlah pensil dan total harga adalah senilai atau berbanding lurus. Ciri-ciri perbandingan senilai. 1. Jika salah satu nilai diperbesar, maka nilai lainnya juga ikut diperbesar. 2. Hasil bagi antara dua besaran selalu tetap atau konstan. Contoh, 10/2 sama dengan 5, 15/3 sama dengan 5, 20/4 sama dengan 5. Tabel perbandingan senilai. Perhatikan tabel di atas. Lihat bahwa harga selalu senilai dengan jumlah roti. Menentukan nilai yang belum diketahui. Untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada soal, maka gunakan rumus A banding B sama dengan C banding D. Contoh, jika 2 buku harganya Rp10.000, berapa harga 5 buku? 2/10.000 sama dengan 5 banding X. X sama dengan 5x10.0000 dibagi 2X sama dengan 25.000. Adik-adik tahu tidak penggunaan perbandingan senilai dalam kehidupan? Perbandingan senilai sering digunakan dalam belanja dan menghitung total harga. Konversi satuan salah satunya konversi suhu, skala peta atau denah, perbandingan bahan dalam resep makanan. Dalam perbandingan senilai, adik-adik perlu menghindari kesalahan umum yang sering terjadi antara lain. Membandingkan dua besaran yang tidak sejenis. Tidak mengecek apakah hasil perbandingan tetap. Keliru dalam menyusun posisi bilangan. Adik-adik agar lebih paham pada materinya, yuk kita coba soal latihannya ya. Ibu memerlukan 10 telur untuk membuat 2 loyang kue. Berapakah telur yang ibu perlukan untuk membuat 7 loyang kue? Penyelesaian. Cari banyaknya telur yang diperlukan untuk membuat 1 loyang kue terlebih dahulu. Caranya dengan membagi 10 dengan 2 didapat hasil sama dengan 5. Maka untuk membuat 1 loyang kue diperlukan 5 butir telur. Nah, dengan demikian, maka untuk membuat 7 loyang kue, ibu membutuhkan telur sebanyak 7 kali 5 butir sama dengan 35 butir telur. Soal kedua, dalam 3 jam tukang cat dapat mengecat 9 meter persegi. Maka dalam 5 jam, ia dapat mengecat sepanjang. Penyelesaian, kita buat perbandingan senilai. 3/9 sama dengan 5 banding X. 3X sama dengan 5 dikali 9. 3X sama dengan 45. X sama dengan 45 bagi 3. X sama dengan 15. Jadi dalam 5 jam tukang cat dapat mengecat 15 meter persegi. Soal ketiga, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin untuk menempuh 60 km. Berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 105 km? Penyelesaian, kita buat perbandingan senilainya. 4/60 sama dengan X banding 105. 60X sama dengan 105 dikali 4. 60X sama dengan 420. X sama dengan 420 dibagi 60. X sama dengan 7. Jadi dibutuhkan 7 liter bensin untuk mencapai jarak 105 km. Nah adik-adik, untuk soal keempat ini kalian coba sendiri ya. Kerjakan seperti cara di contoh-contoh sebelumnya.
Gimana nih adik-adik, bisa kan mengerjakannya? Dengan berakhirnya soal nomor 4 ini, berakhir juga materi ini. Misi Lina berharap konten ini bisa membantu kamu memahami pelajaran matematika dengan lebih mudah. Jika ada dari adik-adik yang masih merasa bingung atau ada pertanyaan, boleh ya tulis di kolom komentar. Dan bila adik-adik merasa konten ini membantumu, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, agar adik-adik dapat notifikasi bila ada konten baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat belajar.